sore hari ini kita dapat hadir di tempat RT 1 RW 5, yaitu guna menghadiri undangan dari Ring 1 Bapak Prof. Winarko, yang di sini ada saya Dwi Suryono, untuk dapat menghadirkan Bapak Ibu bersama kita mendukung paslon 02, yaitu Bapak Anwar dengan Ibu Reni. Semoga apa yang telah beliau cita-citakan bisa kesampaian. Dan pada hari ini hadir bersama kita yaitu Bapak Profesor Winarko, yang sebentar nanti akan memberikan visi misi beliau, yaitu Bapak Anwar dan Ibu Reni. Kepada Pak Profesor Winarko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih khusus kita sama-sama diberikan umur panjang sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah kami mewakili dari kedua kandidat calon gubernur, Bapak Dr. Anwar Habib beserta Ibu Dr. Reni Lamajido, yang mana beliau insya Allah akan menjadi pilihan masyarakat. Seketika masyarakat juga memahami dan mengetahui apa yang menjadi program kerja 5 tahun ke depan untuk bisa membawa masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera, bisa besar secara keseluruhan, yaitu Nabaso Sulawesi Tengah, besar untuk Sulawesi Tengah. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Pasti sebagian sudah ada yang tahu, tapi sebagian besar mungkin juga belum tahu. Nama saya adalah Profesor Dr. Winarko Effendi. Sehari-hari saya adalah sebagai dosen guru besar pertama di UGM bidang filsafat. Kemudian juga saya mengajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kota Malang dan Kabupaten Malang, yaitu di Untas IKIP PGRI Kanjuran Malang dan IKIP Budi Tomo Malang dan Untas Islam Malang. Nah, di Palu bukan asing lagi, 36 tahun Bu, saya berada di Sulawesi Tengah, di Palu, mengabdi dengan berbagai profesi. Awal dulu saya masuk Palu karena ditugaskan dari Bank Negara Indonesia 46 tahun 88 sampai 97. Kemudian hijrah menjadi pengamen di kampus sampai detik ini, sampai saat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa saya adalah bagian dari pemenangan Bapak Dr. Anwar Habib beserta Ibu Reni, yaitu masuk dalam jajaran relawan yang mana relawan kami yaitu Barisan Berani, satu-satunya relawan Barisan Berani yang diberikan mandat SK langsung oleh kandidat berdua. Ya, mungkin kalau yang lain ada diberikan dari ketua koalisi pemenangan, tapi kami Barisan Berani diberikan mandat untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, tentu kami berdiri sini juga anggaplah sebagai gubernur, karena apapun yang saya sampaikan yang akan kami jelaskan terkait 9 program unggulan yang ada di, mungkin sudah bagian besar sudah tahu, tapi juga mungkin perlu kami ingatkan kembali supaya pada saat nanti di tanggal 27 November masuk dalam bilik suara menentukan pilihan kepala daerah, tidak beli kucing dalam karung, supaya betul-betul meyakini bahwa orang yang dipilih nantinya orang yang mampu bisa membawa Sulawesi Tengah menjadi besar. Yang saya hormati
Pak RT Pak Suryono ya RT 01 yang mana beliau sudah memberikan ruang kami untuk bisa hadir di tengah-tengah ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kris. Beliau juga salah satu pejuang dari emak-emak berani ya, sama Ibu Eli kalau nggak salah ya Bu ya. Ya sama sebenarnya, semuanya kita punya gerakan-gerakan yang intinya sama tujuannya, yaitu bagaimana kedua kandidat kita bisa menjadi pemenang, menjadi pilihan masyarakat Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Udin, yang beliau ini luar biasa, orang tua kami, Ibu Pita, Haji Pita. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ya, teman-teman dari Pak Udin, Pak Ustadz Udin, teman-teman dari PTM Alitopan, tenis meja. Jadi alhamdulillah termasuk beliau juga salah satu anggota kami dalam olahraga tenis meja. Kebetulan kami punya gelanggang tenis meja kurang lebih 180 anggota kami, ya termasuk salah satunya beliau ini. Tentu kita akan semuanya kita masuki sama dengan mak-mak juga keliling-keliling. Kemarin juga saya dampingi juga berapa tempat ya. Jadi itu tadi sama ya. Ibu Kris, saya mohon maaf kalau saya di depan nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kenapa bahwa Pak Dokter bersama Ibu Reni, Pak Anwar menentukan atau mengambil sebuah keputusan 9 program. Jadi perlu kami sampaikan bahwa 9 program yang beliau masukkan dalam tataran visi dan misi beliau itu adalah bukan semata-mata dadakan atau semata-mata karena beliau menjadi mencalonkan gubernur ada program itu. Sebenarnya 9 program unggulan itu adalah program berkelanjutan, kelanjutan yang mana beliaunya pada saat 10 tahun yang lalu beliau pernah menjabat sebagai Bupati Morowali. Jadi 9 program itu sudah berjalan, tinggal bagaimana ditingkatkan, dikembangkan, karena mengingat bahwa beliau adalah calon gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga kalau lalu di Morowali skopnya kabupaten, karena ini harus membawai 13 kabupaten dan kota, tentu program ini perlu dipoles, perlu dikembangkan lagi. Dan perlu diketahui bahwa 9 program yang ada di dalam pemaparan visi dan misi beliau ini adalah dibuat beliau berdua. Tidak ada konsultan siapapun yang dilibatkan di dalam pembuatan program itu. Kenapa dibuat beliau berdua? Karena memang sudah pernah dilakukan dan berjalan sama-sama antara wakil gubernur dan gubernur sudah satu paket. Yang satu di sisi bidang birokrasi, yang sisi lain bidang kesehatan, dan itulah fakta yang ada di kandidat 02 ini. Pertama dan yang utama adalah berani dalam arti cerdas. Cerdas saya dua pengertian, dua yang kita pisahkan dulu. Cerdas dalam arti pendidikan secara non formal, kemudian yang satu pendidikan secara formal. Artinya kenapa ada dua di sini? Pertama, saya bicara dulu terkait dengan masalah pendidikan yang non formal dulu. Pertama, jadi pertimbangan beliau bahwa hadirnya perusahaan yang sudah berjalan, yang sudah beroperasional di wilayah Morowali dan sekitarnya itu tidak terlepas dari tangan beliau saat menjadi bupati. Dan beliau juga berjasa karena ratusan ribu pendatang yang ada di Morowali sebagai tenaga kerja yang ada di perusahaan sana. Olehnya itu beliau karena sekarang mencalonkan diri sebagai gubernur, tentu hal ini menjadi skala prioritas terkait dengan masalah tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi baik di Morowali, kemudian yang ada di Luwuk maupun di Morowali Utara. Sehingga beliau punya beban moral untuk bisa bagaimana mengatasi solusi yang saat ini diklaim bahwa yang bekerja di Morowali, di perusahaan yang notabene perusahaan asing, itu adalah sekarang ini 75% hampir diisi bukan putra-putri dari masyarakat Sulawesi Tengah. Yang diisi hanya 25%. Kenapa seperti itu? Tentu juga ada persoalan, ada tantangan, ada yang harus disiapkan dari fondasi awalnya. Karena tentu perusahaan yang ada bergerak yang ada di sana, yaitu maunya perusahaan yang mau siap bekerja tanpa dilatih lagi.
ya jadi diterima langsung dipekerjakan dan langsung punya tanggung jawab, bisa menjalankan apa yang jadi aturan di perusahaan itu. Olehnya itu beliau dengan membuat lapangan kerja ke depan tentu dibarengi dengan namanya latihan kerja dulu, dan beliau komitmen bahwa setelah nanti dilantik ya, maka beliau akan bagaimana perusahaan yang ada di Morowali dan sekitarnya akan diajak kerjasama mendirikan latihan kerja standar internasional. Ya, kenapa demikian? Tadi saya katakan kalau 75% saat ini diisi oleh masyarakat yang bukan putra putri dan Sulawesi Tengah, maka seketika bahwa latihan kerja standar internasional, perusahaan-perusahaan yang ada di sana berkolaborasi dengan pergub yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, maka suka tak suka, mau tidak mau, masa pekerjaan ini harus diganti. Yang 25% harus mungkin dari orang di luar Sulawesi Tengah, yang 75% dari masyarakat putra putri kita yang sudah siap dilatih kurang lebih 1 sampai 2 tahun sesuai standar yang ada di perusahaan di sana. Ini yang menyebabkan beliau juga berpikir, beliau juga bagaimana mengatasi persoalan yang ada pengangguran yang saat ini boleh dibilang cukup besar. Ya, karena kesempatan kerja tadi itu yang sangat terbatas karena tidak ada kemampuan skill yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, saya bicara masalah pendidikan formal. Pendidikan formal diawali dulu dari tingkat SLTA. Ya, kenapa SLTA? Pertama, karena memang untuk pemerintah daerah provinsi bahwa sekolah tingkat atas itu di bawah naungan langsung oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, artinya provinsi. Kemudian yang menengah ke bawah, katakanlah SMP, SD, dan TK itu di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Artinya ranah Pak Gubernur yaitu bicara masalah yang ada di SLTA. Apa konsepnya beliau di dalam menangani persoalan SMA tadi? Maka beliau berkomitmen, beliau sering menyampaikan juga di forum-forum resmi bahwa nantinya yang sementara sekolah di SMA dibebaskan dari semua biaya, namanya biaya pendidikan. Bahkan beliau juga sudah menyampaikan dengan terang-terangan dan jelas seragam sekolah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dua, pertama adalah bebas dari segala bentuk biaya pungutan dari sekolah, yang kedua menyiapkan seragam sekolah. Nah, ini hanya khusus yang SLTA. Kalau SMP tadi sudah saya jelaskan, artinya tanggung jawab ranahnya adalah Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Kemudian bagaimana misalkan anak saya tamat SMA sekarang ini tidak boleh dibilang masih nganggur, dan ini sudah bukan lagi rahasia umum lagi. Banyak saya keliling di Sulawesi Tengah, banyak masih tamat SMA yang tidak mau kuliah dan menganggur. Maka tadi saya sampaikan, yang tamat SMA yang tidak mau melanjutkan sekolah atau kuliah, maka tadi disiapkan namanya latihan kerja tadi itu. Jadi standar yang internasional, yang mana internasionalnya adalah terkait dengan perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Tidak menutup kemungkinan juga nanti ada di Donggala juga, tidak menutup kemungkinan juga yang ada di Parigi Motong. Bahkan di Kota Palu pun juga demikian. Tambang emas pun rata-rata pegawainya adalah bukan putra putri kita, tapi dari luar. Karena ketidaksiapan kita dalam sumber daya manusia. Nah, kemudian bagaimana yang anaknya sekarang kelas 3 SMA kemudian melanjutkan S1, maka dengan tegas menyampaikan beliau dengan berkomitmen untuk SPP seketika putra putri ini masuk di S1 atau melanjutkan kuliah, maka SPP 100% ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi SPP ya Pak Bu ya. Kalau misalkan putra putrinya masuk S1, artinya S1 itu kan 8 semester. Artinya 8 semester inilah SPP-nya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau yang S2, ya tentu kalau S2 ini hanya 4 semester. Ya tentu 4 semester yang akan ditanggung SPP-nya oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana yang lanjutkan S3? S3 paling cepat itu 6 semester. Ya, 6 semester inilah nantinya
yang akan ditanggung oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Misalkan anak ini pintar sekali, tapi dalam tanda kutip orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Misalkan apa? Misalkan oke, SPP ditanggung, tapi dua yang belum ditanggung. Pertama adalah biaya hidup, ya, keperluan studi. Berikutnya apa? Yaitu biaya pemondokan atau kos lah, seperti itu. Jadi 3. Nah, kalau memang ditemukan hal-hal seperti itu, maka solusinya adalah minta surat keterangan dari pemerintah kelurahan menyatakan bahwa putra atau putri ini memang tidak mampu dalam melanjutkan studi, apalagi kebutuhan hidup maupun kebutuhan tempat tinggal. Jadi intinya bisa ditanggung semuanya oleh Pemda kalau memang betul-betul anak yang dimaksudkan tadi memang memenuhi syarat dan betul-betul memang pintar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana aturannya? Setelah beliau nanti katakanlah sudah mendapatkan mandat amanah dari rakyat, dipilih pada tanggal 27, mudah-mudahan pelantikan mungkin sekitar Januari atau Februari, maka pemerintah provinsi akan melakukan konsolidasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah maupun yang ada di luar Sulawesi Tengah, termasuk luar negeri sekalipun. Jadi intinya yang menjawab apa yang sudah disampaikan, program namanya Berani Cerdas, tentu dengan segala konsekuensi yang ada, pemerintah harus sudah mau tidak mau, suka tidak suka, harus berkomitmen kepada rakyatnya yang memang sudah jadi jargon program unggulan di nomor 1 tadi, sumber daya manusia. Nah, terus kemudian misalkan bagaimana kalau anak saya 8 semester tidak selesai, misalkan masuk di semester 9, kalau yang S1 Pak ya, S1 dulu. Misalkan sudah masuk di semester 9 belum selesai, 10 belum selesai, maka dengan konsekuensi mahasiswa tersebut menanggulangi sendiri semester di atas semester 8. Karena kalau sudah lewat itu bukan lagi ditanggung lagi. Karena apa? Kita masih diperuntukkan yang lainnya. Nah, kebetulan juga misalkan yang sudah S2 harusnya 4 semester rampung, tapi 5 semester, 6 semester belum selesai. Bagaimana konsekuensinya? Ya sama dengan S1 tadi, bahwa yang semester 5 dan seterusnya adalah tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Yang S3 sama, S3 maksimum adalah misalkan aturan yaitu 6 semester 3 tahun. Tetapi dia sampai 4 tahun, bahkan mungkin sampai 10 tahun nggak selesai, misalkan 10 semester misalkan. Artinya apa? Dia ditanggung SPP-nya. Ya, kalau di kampus saya di UGM 1 semester kena 28 juta Pak, yang untuk program doktor filsafat. Ya, kena 28. Bahkan ada yang 40, ada yang 50 relatif. Ya, ada juga yang di bawah 20 juta. Tapi ya itulah konsekuensi lembaga perguruan tinggi yang berkualitas, tentu konsekuensinya adalah dengan biaya yang cukup tinggi. Kira-kira seperti itu gambaran untuk yang terkait dengan masalah pendidikan. Kemudian yang kedua, kita bicara masalah berani sehat. Ya, kalau berani sehat ini saya yakin Ibu Kris pasti tahu karena dekat dengan Ibu Reni. Ya, kapasitasnya beliau ya nggak perlu diragukan. Kenapa berani nggak perlu diragukan? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, Ibu Reni sudah layak untuk menjadi seorang profesor. Kenapa? Karena mumpuni dari nol, dari tahap paling bawah sampai beliau menjadi kepala dinas kesehatan provinsi, terakhir wali kota, itu nggak tampak. Ya, artinya apa? Artinya beliau ini sudah layak dan mumpuni dalam bidang kesehatan. Olehnya nanti beliau oleh Pak Anwar akan diberikan tugas pertama dan utama, beliau akan mengurusi masalah kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah. Berat sebenarnya, tapi bagi beliau namanya sudah berpengalaman, ya tentu nggak ada rasa berat. Karena akan mendapatkan mengurus masyarakat yang terkait dengan namanya KTP Pintar, Pak. KTP Pintar ini sakti. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang sakit, berobat, kemudian asuransi BPJS-nya 1 hari mati, pasti Ibu disuruh pulang. Ya, nggak diurus lagi. Atau mungkin ada keluarga yang sudah sakit atau bahkan sudah meninggal, bawa ambulan pulang ke rumah kena biaya.
ini juga menjadi problem yang luar biasa di masyarakat yang paling jadi pemikiran beliau berdua. Olehnya itu, dengan KTP Bapak Ibu cukup menunjukkan KTP mau berobat, mau di tingkat puskesmas, mau di tingkat kota atau provinsi sekalipun, bahkan di luar Sulawesi Tengah pun, maka semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pulang dari rumah sakit nggak mikirkan lagi biaya, tinggal Ibu menandatangani, tanda tangan, yaitu berapa malam, misalkan obat-obatan, tanda tangan. Setelah itu sudah Ibu pulang. Ya pulang kenapa? Karena nanti yang nagih, yang pemerintah biaya semua tadi itu, yaitu rumah sakit menagih ke pemerintah provinsi. Jadi nggak perlu lagi ngurusi segala macam yang terkait dengan biaya-biaya tadi. Jadi KTP-nya ini namanya KTP sakti jadinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak kalau saya sekarang ada BPJS saya? Ya, kalau sekarang ada dan sebelum beliau dilantik, ya tentu harus digunakan dulu. Iya. Ya, jangan nanti belum dilantik, sudah masuk ke rumah sakit, kemudian ngomong, wah ini KTP-nya dulu begini. Nah, ini yang tidak boleh kita seperti itu. Jadi intinya setelah beliau dilantik ada konsolidasi antara pemerintah provinsi dengan pihak-pihak rumah sakit yang tadi saya sampaikan tadi, kerjasama tadi. Jadi nggak bisa labim, ada tenggang waktu paling lama 1 semester sudah semua tadi sudah bisa teratasi, termasuk juga masalah di perguruan tinggi. Jadi kalau di S1 Bapak Ibu itu setiap tahun sekali masuk menjadi mahasiswa. Tetapi di S2 dan S3 1 tahun bisa 2 kali, masuk di semester ganjil bisa, masuk di semester genap juga bisa. Artinya kalau beliaunya misalkan insya Allah Januari atau Februari dilantik, otomatis kalau mau masuk S2 atau S3 itu sudah masuk di semester ganjil boleh. Ya, jadi selesainya nanti di 2027 kalau memang 25 masuk sebagai mahasiswa yang S2 ataupun yang S3. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pasti sudah bisa memahami, terutama adalah terkait dengan masalah pekerja sosial yang namanya menangani, yaitu di masalah di rumah ibadah. Ya, selama ini kan belum terpikirkan Pak Ibu, betapa perjuangan dari teman-teman, dari sahabat kita, orang tua kita yang menjadi imam masjid, menjadi pembersih masjid, gereja, dan kelenteng, uras, itu juga jadi perhatian beliaunya. Kenapa jadikan perhatian beliaunya? Karena beliau selama waktu di Morowali, masalah rumah ibadah terkait dengan yang mengurus rumah ibadah diberikan kompensasi. Nah, tentu kompensasi nanti yang diberikan nggak sama. Kenapa apa yang membedakan? Tentu adalah PAD-nya. Kalau misalkan Kota Palu sekarang upah minimumnya sekitar anggaplah 2 juta, mungkin di Kabupaten Sigi mungkin di bawah 2 juta. Iya. Ya kira-kira begitu ya. Kalau Morowali mungkin sana UMM-nya besar, karena perusahaan bahkan hampir 4 juta lebih. Nah, nggak bisa nutup yang Kabupaten Sigi atau Kota Palu. Kenapa di sana besar? Padahal sama-sama kita membersihkan masjid, sama-sama kita jadi imam, sama-sama kita mengurus jenazah. Ya tentu itu tadi yang membedakan adalah tingkat pendapatan regional. Ya ini juga dipahami juga semuanya. Ya, kemudian yang keempat yaitu berani menyala. Berani menyala ini tentu sudah dirasakan. Saya tadi malam di Sendera dan Jonoge di sana menyampaikan bahwa hampir 1 minggu itu mati sampai 3-4 kali matinya. Hidupnya mungkin tinggal 2 kali. Ya kendalanya apa? Ya kendalanya karena keterbatasan kemampuan dari PLN sendiri yang memberikan daya yang mungkin terbatas. Olehnya itu Pak Anwar bersama Ibu Rani berkomitmen, andai kan tidak ada menggunakan jaringan seperti PLN saat ini, apa yang dilakukan? Yaitu akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan tenaga surya, apalagi rumah-rumah yang ada di luar kabupaten, yang misalnya yang di pedesaan. Kasihan anak-anak kita, seketika belajar maupun mau ujian, tiba-tiba padam lampunya padam, sehingga mengganggu dalam hal-hal seperti itu. Nah, silakan, tentu Bapak Ibu, saya pulang, saya minta oleh-oleh dari Bapak Ibu semuanya. Ya, oleh-olehnya apa Bapak Ibu? Saya ingin pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kenapa ini live Pak?
saya dimanapun di seluruh Sulawesi Tengah, beliau juga akan tahu seperti ini live. Kemarin saya ceritakan dengan Ibu Reni di Jalan Juanda 1 ya Pak ya, Jalan Juanda 1. Pertanyaan begini Pak, ada seorang ibu bertanya dengan putrinya, masih mahasiswa di Politekes di Mamboro, ya Politekes Mamboro. Tidak mampu meneruskan, sudah mau dikasih surat DU oleh pihak perguruan tinggi, tidak bayar SPP. Seketika itu saya, mungkin Ibu Reni juga memahami, akhirnya saya telepon beliau, menyampaikan persoalannya. Alhamdulillah Pak, saat itu juga beliau menyatakan, saya akan tuntaskan ini anak sampai selesai di Politekes, bahkan sampai S1-nya pun akan dibiayai oleh pihak Ibu Reni. Dalam arti kepedulian terhadap teman-teman, terhadap masyarakat yang membutuhkan tadi luar biasa. Ya harapan saya Bapak Ibu juga demikian. Silakan bertanya, apapun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ini akan langsung ke beliaunya. Ya, saya selesai melaporkan ini langsung ke Ibu Reni, langsung ke Pak Anwar. Jadi tidak ada apa yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi yang hanya memberikan surga telinga. Beliau tidak mau seperti itu. Kenapa? Ini dibutuhkan, diharapkan. Kami juga semua menyadari Bapak Ibu, beliau nggak bisa turun satu persatu, apalagi dengan kelompok-kelompok kecil seperti ini. Karena yang di kabupaten saja berebut, waktunya beliau itu luar biasa. Hampir boleh dibilang tidak ada waktu. Olehnya itu menugaskan kami ya untuk bagaimana membantu beliau, terutama adalah 9 program tadi, supaya tidak masyarakat tidak beli kucing dalam karung, supaya paham betul. Ya, beliau memang tidak punya uang, nggak seperti yang lainnya, tapi beliau punya niat tekad yang besar, ingin bagaimana Sulawesi Tengah jadi maju. Ya, kalau di sebelah misalkan ada uang banyak wajar, ya, tapi beliau tidak mau seperti yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Beliau ingin betul-betul seketika diberi amanah, tidak mau diintervensi oleh siapapun, ya, tidak mau dikendalikan oleh siapapun. Karena apa? Karena beliau tidak merasa membuang apapun yang wajar. Jadi betul-betul beliau hanya ingin, ya tentu hanya Bapak Ibu lah yang bisa menentukan kebijakan ke depan, 5 tahun ke depan seperti apa Sulawesi Tengah. Kalau Sulawesi Tengah ingin nambah besar, maka tidak kata lain kecuali bisa memilih pemimpin yang boleh dibilang yang mumpuni, yang betul-betul paham dengan biro pemerintahan maupun dengan yang lainnya. Silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Berani. Ya, harus berani bertanya. Nah, jangan Sedikit Pak. Silakan Ibu. Iya. Tadi Bapak katakan kalau yang saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Ati Agan. Ati Agan. Iya. Tadi Bapak katakan kalau yang mau lanjut kuliah Pak. Baik. Kalau andai kata sekarang sudah dia S1. Baik. Kalau Tuhan kehendaki Pak Anwar dan Ibu Reni akan menjabat jadi gubernur. Jadi selanjutnya kalau kita mau ambil S2 untuk anak-anak cucu, itu kita menghadap kemana Pak? Kalau andai kata Tuhan kehendaki mereka jadi gubernur. Baik. Ya, makasih. Ya, makasih Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang banyak penanya-penanya, ada yang boleh dibilang ada sedikit keraguan. Apa bisa dan bagaimana persyaratannya? Persyaratannya sederhana Ibu ya. Pertama, seketika putri atau putranya Ibu sudah menjadi mahasiswa sekarang, anggaplah semester 2, mau masuk semester 3, beliau dilantik. Pertama yang perlu disiapkan 1 kartu mahasiswa. Ya, pertama ya Bu ya. Kedua, surat keterangan bahwa mahasiswa putrinya Ibu aktif ya ikuti kuliah. Yang ketiga KTP. Yang keempat adalah kartu keluarga. Kenapa ada KTP dan KK? Dikhawatirkan banyak siluman. Misalkan saya ambil ponakanku yang di Jawa, saya masukkan kuliah di sini supaya dapat beasiswa, padahal bukan penduduk masyarakat Sulawesi Tengah. Ini yang kita hindari, ya, ini yang kita hindari. Jadi walaupun putrinya Ibu misalkan sekarang masuk semester 3, seketika beliau dilantik, anggaplah masuk semester 4, maka yang ditanggung semester 4 dan sampai semester 8. Mantap. Yang semester 1, 2, 3 tidak ya Bu ya? Iya. Karena beliau belum dilantik. Nah, nanti kan ditemukan ada penemuan dari inspektorat, penemuan dari BPKP. Loh, kenapa ini belum dilantik kok sudah diberikan? Ya, kira-kira gitu ya Bu ya? Mantap. Baik, terima kasih. Yang lainnya silakan. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih ada dua program yang belum saya lanjutkan supaya kita tuntaskan dulu yang sudah saya jelaskan. Silakan.
Atau bagaimana Pak? Yang tadi dijelaskan. Gak usah malu, masalah kesehatan mungkin silakan Bapak. Ya. Jangan nanti, ya silakan Pak. Ya. Mengenai KTP kesehatan tadi, Baik, ya. bisa dijelaskan lagi, Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa KTP Sakti kesehatan tadi bisa digunakan seketika beliau sudah menjadi gubernur yang sah. Kalau sekarang jangan dulu, ya. Atau sebelum dilantik resmi menjadi gubernur, maka harus ditahan dulu. Ya, kemudian ada dua yang tidak bisa dikategorikan menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Yang pertama adalah pegawai negeri ASN. Kenapa? Karena saya punya asuransi. Ya kan saya potong gajinya. Kedua adalah pegawai perusahaan yang memang sudah ditanggung oleh perusahaan itu. Yang saya maksudkan tadi adalah yang sama sekali belum mendapatkan jaminan asuransi dari ASN sebagai abdi negara. Yang kedua adalah sebagai karyawan perusahaan, apakah itu perusahaan BUMN atau swasta. Walaupun swasta kan punya asuransi, tapi bagaimana keluarganya nggak dapat, ya tetap dapat fasilitas dari pemerintah provinsi tadi, misalkan mertuanya atau ponakannya misalkan. Jadi tetap ditanggung hak oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Ya sudah paham ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah ribet-ribet Pak. KTP saja sudah bisa berobat. Kalau ada BPJS-nya, ya udah dibuang aja, nggak usah dibayar, selesai kan? Berarti itu yang mandiri punya saja. Kalau anak-anak yang tidak punya KTP, Yang mandiri bagaimana? saja. BPJS mandiri berarti. Ya mandiri, artinya memang Yang di tidak program iya, yang tidak ada. tidak ada dipakai lagi pakai asuransi lagi Bu. Karena penagihannya bukan ke asuransi lagi. Pribadi itu Pemerintah rumah sakit langsung menagihnya ke provinsi, ke Pemda. Ya. Nah kalau anak-anak misalkan belum KTP kan ada kartu keluarga Pak. Ada kartu keluarga kan? Itu bisa digunakan bahwa betul anak ini adalah bagian dari keluarganya Bapak. Cukup dengan kartu keluarga Pak. Ya. Maka kartu keluarga juga penting nanti. Kalau memang belum ada KTP, memang di bawah 17 tahun itu memang kadang-kadang belum ada KTP Pak. Ya. Tapi kalau sudah ada ya digunakan KTP. Nggak perlu lagi bayar asuransi jasa jam sostek ya atau BPJS lah ya. Silakan Pak, sudah jelas Pak? Oke. Terus satu lagi Pak. Oh ya. Jadi apakah semua itu yang dibiayai pemerintah itu S1, S2, S3 itu termasuk yang kedokteran punya? Ya. Jurusan kedokteran. Nah, Baik. kedokteran kan mahal. Iya, iya. Ini pertanyaan bagus karena saya hampir 12 orang bertanya masalah kedokteran. Tadi saya sampaikan masalah Berani Sehat. Beliau berdua, Ibu Rani sudah memberikan statement dimanapun bahwa nanti puskesmas ya, puskesmas ini akan diisi salah satunya ada dokter spesialis. Karena selama ini dokter umum itu pun kadang-kadang seminggu hitung-hitungan ada datang. Yang kedua, beliau sudah bertekad bahwa akan membangun rumah sakit standar internasional. Ya, yang ketiga, beliau akan mendatangkan besar-besaran yaitu tenaga medis yang spesialis. Ya, ketiga, anak-anak Sulawesi Tengah yang sekarang lagi masuk di kedokteran, maka salah satu juga kewajiban negara pemerintah Sulawesi Tengah akan membangun akan memberikan yaitu beasiswa maupun masih dalam sebagai mahasiswa yang ada di kedokterannya. Ya, apalagi kalau spesialisnya. Kenapa? Nanti pada saatnya misalkan saat ini dilanjutkan spesialisnya, maka nanti akan kembali ke daerahnya, tidak boleh ke luar dari daerahnya. Jadi yang membiayai adalah Sulteng, pemerintah provinsi, kemudian akan digunakan juga oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Sehingga yang nantinya akan dikontrak, ya dokter spesialis akan dikontrak, baik itu dari secara nasional, Jawa, misalkan Makassar, bahkan luar negeri sekalipun, maka pelan-pelan akan dikembalikan. Setelah apa dikembalikan? Setelah putra-putri kita yang tadi dibiayai oleh Pemda tadi, sudah banyak spesialis yang dibiayai oleh Pemda, sehingga harus kembali ke daerahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau awal ngontrak, ke berikutnya tidak ngontrak lagi, maka diberdayakan anak-anak yang sudah memang di kedokteran yang sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Ya, ini keuntungan juga putra-putri yang masuk di kedokteran. Jadi kalau masuk kedokteran silakan Bu. Mudah-mudahan saya dipercaya oleh beliau ya untuk menangani di dalam masalah pendidikan. Ya paling tidak di tempat
Tatura Selatan ya, Kelurahan Tatura Selatan ya, nanti bisa mengusulkan, sudah usulan ada, nanti tinggal kita data ya. Mudah-mudahan kalau memang dipercaya oleh beliaunya ya tentu memudahkan, karena harus konsolidasi, harus kerjasama itu tetap harus dilakukan sebelum melakukan operasionalnya, baik itu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama perguruan tinggi negeri ya, kemudian swasta pun kita juga melakukan yang sama, terutama adalah swasta yang ada di Sulawesi Tengah. Kita juga nggak tinggalkan, kita juga berdayakan lembaga perguruan tinggi swasta yang di Sulawesi Tengah juga kita tetap berdayakan. Ya, tidak semata-mata nanti negeri baru dibiayai, nggak seperti itu. Ya, beliau tetap komit akan membesarkan PTN maupun PTS yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, sudah ya, Pak. Baik, ya. Silakan yang lainnya, Bu. Ada lagi, silakan. Oke, silakan, Bu. Ini kan lain yang programnya Anwar Hatu kan lain. Poin berapa ya tadi yang masalah pelayanan rumah sakit? Ya. Yang saya tanyakan ini apa berlakunya secara keseluruhan rumah sakit, karena ini kan kita Ya. tahu bersama Ya, ada ya, yang ya. provinsi, Baik, ada baik, yang ya. tingkat Ya, apa baik. merata, atau yang kayak contoh di Sulawesi Tengah ini kan Ya. rumah sakit ini Ya, ya. mendata atau keseluruhan. Baik ya, jadi saya tegas saya jawabkan supaya beliau sampaikan di mana-mana. Apakah kalau saya di Kota Palu, kira-kira Kota Palu bagaimana? Ya, sedangkan Bapak adalah sebagai gubernur, beliau sudah komitmen seluruh warga masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah tidak terkecuali. Mantap. Ya, itu programnya beliau. Ya. Jadi nggak perlu diragukan, karena itu sudah jadi doktrin, ya program yang sudah beliau akan laksanakan. Jadi yang penting ada KTP-nya warga Sulawesi Tengah, yang mau dari Toli-Toli, Palu, mau di mana saja. Ya, jadi ibu nggak usah resah dan gelisah. Ya, resah gelisah itu hanya obi mesak saja. Ya, kalau beliau tidak seperti itu, yakin, karena beliau adalah pertama mumpuni dari segi apapun, dari segi agama sekalipun beliau luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya beliau akan amanah. Ya, dan keamanannya beliau itu luar biasa. Artinya Bapak Ibu sudah melihat sendiri, seketika debat aja dalam etika komunikasi, Ya, dari ya, etika mantap. gesturnya pun Ya. beliau kesantunannya Bahasa dikedepankan. tubuh sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Artinya sekarang biarlah masyarakat yang akan menilai ya mana yang baik, mana yang Ya, tidak, mana yang betul dibuat-buat, itu. ya kan? Betul. Nah, itu. Yang kedua, beliau juga secara kualitas, ya kualitas keilmuan tidak usah diragukan. Ya. Kita nggak Ya. boleh di sebelah kiri ini nggak boleh. Tapi yang jelas itulah fakta. Pendidikan formal tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Karena itu adalah secara hukum sudah jelas beliau adalah alumni dari perguruan tinggi yang punya program doktor pemerintahan. Sekarang Bapak Ibu, sangat kita sayangkan dan saya juga dipesan sama beliau, tolong disampaikan kepada warga yang mana saat ini lagi perang narasi. Perang narasi yang sifatnya membuat melemahkan kepada Pak Anwar. Isu-isu bertebaran yang tidak masuk di akal. Ya. Ya, tolong Bapak Ibu, kalau ada hal seperti itu jangan ditelan mentah-mentah. Tidak. Cari tahu yang kebenarannya, gampang cari tahu kebenarannya. Sehingga apa? Sehingga karena begini Bapak Ibu, dari saat detik ini ya, bahwa hasil survei lembaga survei Indonesia LSI yang kredibel, Ya, itu yang mantap. diakui bukan cuma nasional, internasional, Ya. beliau masih di atas. Ya. Ya. Mantap, luar biasa. Yang di bawah ini yang jadi problem, mencari kesalahan kekurangan. Betul. Jangan mempan. Jadi tolong diperhatikan seketika Ya. menemukan hal-hal yang berita yang seperti satu itu minggu. tidak usah ditanggapi. Ya, biarlah masyarakat yang akan memutuskan nanti. Ya. Kemudian Kita naik ke sana. kemudian yang kedua, Pelantikan. Bapak Ibu bukan lagi bahan apa istilahnya hal yang ditutupi lagi. Ya, sekarang sudah ada indikasi 60 miliar akan dibelikan sembako. Mantap. Ya, Mantap. maka Bapak Ibu seketika ada yang datang memberikan sembako, memberikan uang, jangan ditolak, terima. Tetapi ingat, jangan dipilih orangnya. Berarti. Ya, kenapa demikian, Pak? Kalau orang sudah membuang sesuatu, maka dalam otaknya ingin kembali seperti dagang sapi. Pasti ingin kembali modalnya. Iya. Ya, tapi seketika orang yang dipilih tidak ada seperti itu, maka tadi saya sampaikan, beliau pasti akan amanah. Karena apa? Karena tidak ada beban, tidak ada yang mengintervensi, nggak ada yang mempengaruhi. Ya, beda kalau orang yang sudah ada sponsornya, berikan sembako, berikan ini, dia punya beban.
harus kembali uangnya. Ya, namanya Mas Fajar. Hati-hati tanggal 27 subuh, yaitu tolong jangan sampai ya terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Yang terakhir yaitu Bapak Ibu, bahwa tanggal 27 November adalah penentuan untuk maju dan tidaknya Sulawesi Tengah. Maka olehnya itu saya pesan ya dengan hati yang tulus dari Pak Anwar, salam dari Pak Anwar, dari Ibu Reni, ya buka kartunya. Pertama, buka saja. Kedua apa? Yang kedua ditoblos orangnya. Yang ketiga tutup. Ya, yang ketiga tutup. Ya kan? Yang keempat, ya sudah kembali dari DPR. Ya, ini penting. Kenapa? Menentukan kita 5 tahun ke depan harus betul-betul seperti apapun yang saya bilang tadi. Seketika Bapak Ibu tidak memilih, hatinya apa? Harapan tinggal harapan, impian tinggal impian, tidak terrealisasi sama sekali. Kasihan masyarakat kita yang nggak punya apa-apa. Kasihan anak-anak kita yang pintar, cerdas, nggak punya biaya untuk melanjutkan. Kasihan membiayai di rumah sakit, sedangkan bawa ambulans saja dikenakan biaya. Kasihan. Nah, inilah kalau Bapak Ibu tetap mau komitmen, ingin dilayani seperti yang saya jelaskan tadi, maka tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain kecuali pilih nomor 2. Oke, terima kasih. Jadi untuk melengkapi Bapak Ibu, untuk melengkapi apapun yang kita ceritakan ini, yang saya sampaikan lebih lengkap kalau kita ada bukti, yaitu deklarasi pernyataan sikap. Artinya pernyataan sikap bahwa yakin akan memilih kepada pasangan nomor 2. Supaya apa Bapak Ibu? Siapa tahu Bapak Ibu yang hadir ini, misalkan ada anaknya mau sekolah tadi, tentu kan saya akan seleksi. Kan banyak ini, ribuan kan, nggak mungkin 1000 atau 2000 satu kali jalan, nggak seperti itu. Nah, kalau ada bukti ini adalah bukti menyatakan, oh ya di Kelurahan Tatura Selatan ada bukti mendukung secara penuh kepada pasangan Pak Anwar. Tidak keberatan Bu? Tidak. Baik, terima kasih. Ya, kita lakukan. Habis makan. Ya. Berdiri ya, berdiri. Ini bagus ini. Ya, berdiri aja situ Pak ya. Saya antar dulu. Ya. Mari Pak, maju Pak, maju yang belakang. Maju semuanya. Mari. Maju Ibu. Ya. Anak-anak jangan ya, anak-anak di belakang ya. Anak-anak duduk aja. Ya, ayo Bu. Ayo cepat. Nah, ayo cepat. Ya. Ayo Bu, di sini. Ah, di sini. Mari. Tengah Pak. Tengah. Masuk Pak, masuk. Tengah. Ayo tengah. Tengah. Dua sap. Ayo. Pak, ayo Dek, Adek. Sini. Adek. Sini. Kurang. Kasih rapat lagi. Ayo Bu. Ya, ayo Pak, silakan di depan. Supaya tadi situ Mas. Oh, di depan. Sini lagi. Kita ada dia dulu ya. Saya sedikit semarak. Kalau saya sampaikan, saya bilang berani, jawab Anwar Reni. Ya. Kalau jawab saya bilang Anwar Reni, gaspol. Antara gaspol yang kedua ya. Oke. Berani. Anwar Reni. Sip. Oke, kalian siap? Oke, saya awali dulu supaya nanti bisa diikuti. Tapi nanti Ibu hanya 2 menjawab. Kalau saya sampaikan bahwa mendukung dan mencoblos yaitu Anwar Reni. Kalau nanti saya bilang pilih nomor Adik. selebihnya saya yang bicara. Ya. Oke ya. Oke. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap warga masyarakat Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, mendukung dan mencoblos Anwar Reni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pilih nomor 2. Oke. Sip, Adik? Sip. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Silakan.